Selamat pagi anak-anak, Mama Papa, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Hari ini Rabu 28 April 2021, kita bertemu lagi dalam doa dan renungan untuk pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami masih Engkau beri nafas kehidupan sehingga kami dapat menjalankan seluruh aktivitas kami dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk orang tua, untuk para guru yang telah dengan setia mendampingi kami selama proses belajar jarak jauh. Kiranya Engkau selalu melimpahkan berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu Guru, kepada para orang tua, sehingga selalu dalam lindungan-Mu. Bapa, kami berdoa pula untuk siapa saja yang sedang sakit. Kiranya Engkau selalu berkati mereka, berikanlah mereka rahmat kesembuhan, sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa pula untuk proses pembelajaran jarak jauh yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Berkatilah seluruh usaha-usaha kami, sehingga dapat mendatangkan hasil yang baik. Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak, Papa Mama, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu karyawan. Baru saja kita mendengarkan Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai ayat 50. Sabda Yesus pada hari ini perlu kita pahami dengan baik. Ada banyak orang yang mengartikan secara dangkal. Jika seseorang bukan Kristiani menolak Yesus, langsung kita hakimi sebagai orang yang menolak keselamatan. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Di tengah masyarakat yang
plural, baik pemikiran maupun agama. Tidak mudah rasanya bagi orang yang tidak mengenal Yesus untuk menerimanya begitu saja. Contohnya, seorang yang terlahir dan dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim pasti tidak akan begitu saja menerima pewartaan tentang Yesus. Dan ini sangat wajar, tidak bisa disebut sebagai kesalahan, apalagi sebagai dosa. Karena itulah, Injil hari ini pertama-tama ditujukan untuk kita, para murid Yesus, agar semakin mengimani Yesus sebagai Dia yang dari Allah, sehingga berangkat dari iman yang semakin mendalam itu, kita mewartakannya, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Persoalan sering kali terletak pada materi pewartaan kita. Pewartaan iman akan Yesus yang dikemas dan fanatisme yang sempit justru akan menciderai pewartaan itu sendiri. Orang bukannya semakin mengenal Yesus, melainkan malah semakin antipati dengan Yesus. Kita perlu mengingat momen Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Semua orang yang ada di situ mengerti tentang perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan bagi manusia. Jadi, yang pertama-tama perlu kita wartakan dalam kata dan perbuatan adalah perbuatan ajaib yang dilakukan Allah pada kita, yang kita yakini memuncak dalam diri Yesus. Selain itu, kita mengundang semakin banyak orang untuk menghidupi prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran Allah yang secara gamblang ada di dalam setiap sada Kristus. Amin. Mari kita akhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga dalam pewartaan iman kami tidak jatuh dalam fanatisme yang sempit. Ajari kami semakin mengimani Yesus sebagai Dia yang dari Allah, sehingga berangkat dari iman yang semakin mendalam itu, kami mewartakannya, baik dalam kata-kata maupun perbuatan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian kebersamaan kita pada renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada renungan berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.